warahmatullahi Jawab salamnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya cintai, juga saya banggakan, pimpinan TPP Yayasan Al-Mas'udiyah, segenap para guru, di antaranya yaitu yang bertanggung jawab atas perjalannya pendidikan TPQ Al-Mas'udiyah ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Lutfi SPD beserta istri, dan yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Anda Al-Ustaz Ahmad Zain. Yang saya hormati para guru lainnya, di antaranya yaitu anak-anak daripada almarhumah Bapak Haji Madinah beserta almarhum Ibu Hajah Masturoh, yaitu ada Ustazah Mahzuroh, ada Ustazah siapa Yoyo ya? Marwah, dan juga Ustaz Abdul Rajak dan para ustaz lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para pendidik Yayasan Al-Mas'udiyah. Dan yang saya hormati para wali santri, ibu-ibu yang alhamdulillah antusias hadir memenuhi undangan menyaksikan anak-anaknya, yaitu tampil hasil daripada pendidikan para pendidik di TPQ Al-Mas'udiyah. Dan yang saya hormati para adik-adik, baik putra maupun putri, yang alhamdulillah pada pagi hari ini yaitu menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para bapak hadir di sana tadi telah sambutan, yaitu Ketua RT 002 yaitu Bapak Dr. Nur Taufik beserta jajarannya telah hadir, yaitu Bapak Mudianto dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, dan juga para remaja TPQ Al-Mas'udiyah. Yang bercanda, dengerin. Yang hadir pada pagi hari ini,
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat yang tak terhitung. Tapi yang sedang kita nikmati yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir yaitu dalam rangka memenuhi undangan Maulid Nabi Muhammad SAW PPK Yayasan Al-Mahfuriyah yang dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Lutfi SPD. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Semoga kelak nanti kita di hari kiamat akan mendapat syafaatnya, karena kita termasuk orang-orang yang menjalani sunnah-sunnahnya. Para wali santri, adik-adik, baik putra maupun putri serta bapak-bapak, sudah selayaknya kita bersyukur atas apa yang telah Nabi Muhammad SAW capai memperjuangkan, yaitu ajaran agama Islam, sehingga kita bisa mengikuti apa-apa yang beliau tugaskan kepada kita, yaitu untuk menjalani kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnahnya. PPK Al-Mahfuriyah ini berdiri yaitu atas gagasan Kanda almarhumah dan almarhum, yaitu Hajah Masturah dan Ustaz Romboni. Mungkin satu-satunya yayasan PPK Al-Mahfuriyah ini yang banyak muridnya, karena memang sudah selayaknya ibu bapak kita mendorong anak kita agar bisa membaca Al-Quran. Bapak ibu jangan bangga anaknya bisa bahasa Inggris tapi Al-Quran tidak bisa. Itu udah meleset dari tujuan, karena kita diciptakan di muka bumi ini yaitu untuk beribadah. Kalau bahasa Inggris hanya tambahan selingan, tapi Al-Quran harus ditanamkan tuh di anak-anak kita. Mulai kayak tadi Iqmal mulai dan taruh. Itu adalah aset. Memang mau kita setelah meninggal dibaca di bahasa Inggris, bukan Al-Quran, bukan Al-Fatihah. Jadi ibu ini sudah tepat, yaitu mendorong anaknya untuk mempelajari ajaran agama. Yang paling penting yaitu didik anak kita agar bisa membaca Al-Quran. Insya Allah dengan anak kita bisa membaca Al-Quran, di keluarga itu akan bersinar, akan ada kedamaian, akan ada ketenangan. Rumah yang jarang sekali membaca Al-Quran akan terasa kurang tenang orang yang ada di dalamnya. Tapi jika anak ibu bisa membaca Al-Quran, insya Allah rumah ibu akan dituruni oleh malaikat, akan diberi ketenangan
dan orang tuanya akan dimudahkan dalam mencari rezeki. Karena anak-anaknya bisa dan rajin membaca Al-Quran di rumah. Yang canda Jangan berbangga anak kita pintar ini itu yang di luar agama, itu hanyalah tambahan. Jadi penting artinya majro atau akhirah, keduanya penting. Tapi yang lebih penting, tuntunlah anak kita agar bisa mempelajari bacaan Al-Quran. Waratil Qur'ana tartila. Jadilah anak kita itu yang membaca Al-Quran dengan tartil, bisa dengan tajwid. Apalagi kalau yang suaranya bagus, bisa qori. Kenapa sih ibu menitipkan anak ke sini? Gak usah Lutfi beserta para guru lainnya. Mungkin satu tujuan agar anak kita yaitu sesuai dengan Nabi, innama buistu liutammima makarimal akhlak, agar akhlak anak-anak kita itu cakap. Jangan kita punya anak setelah lahir sampai dia kanak-kanak, belia, remaja, itu terserah mau jadi apa. Jadi kita ini orang tua harus benar-benar memanage anak kita 6 tahun sudah bisa mahir. Kalau orang dulu bilang kecilnya saya baca alif-alifan, sekarang lebih familiar itu Iqra. Tapi kalau saya lebih setuju anak-anak kita tuh diajari alif, ba, ta, sa. Karena Iqra, kalau saya lihat ada Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, Iqra 4, sampai 6 ya kalau dia. Itu belum tentu mahir baca Al-Quran. Tetapi kalau anak kita didorong dengan cara belajarnya alif, ba, ta, sa, huruf-hijaiyah yang 28 itu nanti meningkat, belajar nyambung, jadi menginjak. Ini bahasanya alif-alifan. Nah, dari alhamdulillah hingga akhir surah-surah pendek. Dan juga diajari oleh para guru di sini, yaitu tajwid, nun dan tanwin terbagi 4. Nah, insya Allah jika anak kita sudah mengenal nun dan tanwin terbagi dengan 4, yaitu ada ijhar, ada iqrab, ada ikhfa. Insya Allah saya yakin anak ibu akan pandai membaca Al-Quran. Jadi pendidikan di sini mengajarkan para dewan gurunya di Yayasan TPQ Al-Masuriyah, yaitu ditanamkan muhadharah, belajar ratib, belajar tahlil, belajar baca rawi, belajar ceramah, belajar jadi MC, belajar sholat. Karena memang harus, jangan cuma aja anak kita ini cuma tahu doang, tapi harus benar-benar dipraktekkan. Dan ibu-ibu juga harus disiplin dengan anak-anaknya. Bercanda. Disimak hasil daripada di sini. Kalau ibu benar-benar memperhatikan, insya Allah
anak ibu dan bapak tidak salah jalan. Jadi dan juga mohon maaf, ibu-ibu jangan menyuruh anaknya sama ngaji di Yayasan TPQ Al-Mansuriah, nyuruh tapi tidak tanggung jawab. Nah, jika ingin anak kita pandai dan mudah memahami apa yang diajarkan oleh para dewan guru di TPQ Al-Mansuriah, itu ibu langsung berhadapan dengan guru yang mendidik di sini. Jangan disuruh-suruh. Mungkin para dewan gurunya, lu nak siapa tong, lu nak siapa no. Jadi jika ingin anak kita mendapat keberkahan daripada apa yang dididik, apa yang diajarkan oleh para dewan guru di sini, yaitu sesuai dengan kitab Ta'lim Ta'alim, yaitu ada 6 perkara yang harus dijalankan oleh para murid, oleh para yang dididik, yaitu waktunya lama, terus ada hartanya, ada kemauan guru. Nah, jangan salah pilih, jangan salah pilih guru. Karena memang itu syaratnya kita mendidik anak kita agar pandai, yaitu guru lah yang utama. Mungkin kalau masalah harta, kalau memang tidak mampu, saya kira dewan guru di sini juga memaklumi. Saya yakin para dewan guru sini, jika yang tidak mampu, apalagi anak yatim, gratis. Karena saya yakin Yayasan Al-Mansur ini untuk mencetak anak-anak kita agar pandai membaca Al-Quran dan yang lainnya dan berakhlak karimah. Dan nanti setelah dia keluar dari sini pandai dan jadi orang, bukan sekarang belum jadi orang, bukan, maksudnya sudah berhasil. Apa yang didapat dia merasakan, menikmati, lalu dia ingat yang sudah bekerja jadi pejabat, usahanya benar-benar maju, ada feedbacknya kayak yayasan. Insya Allah saya yakin itu pasti akan ingat, karena merasa oh dulu saya diajari oleh Ustaz Lutfi. Nah, jadi murid yang telah berhasil menyumbang, karena ilmu didapat dengan cara belajar. Bohong kalau ilmu tidak didapat dengan cara tidak belajar. Dan keberkahan akan didapat oleh para penuntut ilmu dengan cara berkhidmat kepada gurunya, hormat kepada gurunya. Itu yang mendatangkan keberkahan, kemanfaatan ilmu yang didapat dari TPQ dan dari yayasan-yayasan lainnya. Itu ilmu dicapai dengan belajar, dan keberkahan bisa dicapai dari khidmat dengan guru. Itu saja yang perlu saya garis bawahi, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan alhamdulillah makin hari Yayasan TPQ Al-Mansuriah makin berkah. Ini semua karena para wali santri
itu sudah menitipkan anak-anaknya di malam hari, yaitu setelah sholat pada maghrib. Tapi saya mohon nih adik-adik, jika ngajinya setelah maghrib itu RW mau bertanya, sudah sholat di rumah atau di sini? Di rumah. Sebaiknya dari rumah siap-siap jam 5 maghrib kan jam berapa Ustaz? 6 kurang berapa? Jam 6 kurang 15-10 menit itu standby di sini. Lawat bareng. Itu jadi kelihatan. Jangan ada yang cuma dari rumah jalan padahal belum maghrib. Ngaji di sini. Nah yang benar kalau orang sholat di rumah yang abdul nih sholat maghrib berjamaah di sini itu yang abdul. Saran Pak RW, sholat maghribnya jika memang mendesak buru-buru ya di rumah, setelah itu berangkat kemari, jangan mantau mangkir nongkrong di mana gitu, jangan, itu kebiasaan buruk yang jangan ada di diri kita. Abdulnya sholat maghrib berjamaah, siap nih. Sebelum ditutup Pak RW mau kasih kuis nih. Dengerin hadiah nih. Yang bisa jawab untuk baik kita Bang Putri. Dengerin. Gampang nih. Hadiah nih. Hadiahnya berapa Pak RW? Udah perlu disebutin. Terus siapa? Siapa? Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam. Oh iya, pinter. Nabi Adam diciptakan pertama. Ini kan ngomongnya ruh. Siapa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum nih ada hadis sholat adanya laulaka. Mana? Ayo siapa namanya? Sini dulu. Sebutin namanya. Nama saya Intan. Diciptakan sebelum Nabi Adam itu ruh Nabi Muhammad. Ya benar. Tangan dong. Sebelum bumi ini diciptakan, yaitu ruh Nabi Muhammad dulu. Tapi diturunnya paling terakhir diciptainnya. Karena memang di sana nama bumi itu diutam 5 makarimal akhlak. Jadi jagoan terakhir. Untuk jagoan terakhir diturunkannya. Karena memang Nabi Muhammad ini bertugas untuk membenarkan akhlak. Kenapa sih Nabi Muhammad diturunkan di Mekah? Karena akhlak orang-orang Mekah itu pada bejat. Tunggu. Ntar deh, kasih. Enggak dibohongin. Nama rekeningnya coba punya tuh. Kayak KJP gitu, kayak KJP. Ya itu tadi ada kita dari Putri tahun-tahun bulan kemarin kali ya, yang satu yatim ya. Putri juga. Ini yang cowoknya gimana sih? Wah. Makanya nih ada istilah syair, tuntutlah ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas apa deh? Satu. Nah, kalau sudah dewasa kayak Pak RW ini, kebanyakan urusan pusing.
kayak di atas air, baru dikasih sama kiai sama guru. Apa tadi ya ingatan guru tuh? Karena sudah kebanyakan urusan. Makanya deh, pesan Pak RW nih. Udah. Selagi kita masih hayat dengan umur yang kecil, nggak ada istilah lambat nih menuntut ilmu. Aku udah tua, salah, karena menuntut ilmu itu kewajiban kepada muslim dan muslimah. Betul, nggak ada istilah lambat menuntut ilmu, dan juga nggak ada istilah malu. Aku udah SMA, aku udah kuliah, masa gue masih ngaji di Al-Masrudiyah. Justru ikut membantu ngembangin di sini. Apa yang didapat di bangku sekolahan, apa yang didapat di bangku kuliahan, diterapin di sini, ikut sumbangsi ilmu. Jadi Hernas Anfa'uhum Linnas. Itu saja. Terima kasih kepada tadi ada yang telah menjawab kuis saya. Siapa yang pertama kali Allah ciptakan? Adik kita sudah kenal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anda mendapatkan uang 100.000. Aduh, nyanyi dulu. Tadi kembali habis nambah ya. Iya. Bagi dua mas saya. Bagi dua Intan. Beneran, Reng ngomong itu sini di rumah jawab. Bagi dua Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.